Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Prasetyawan dengan NIM 191440006 akan menjelaskan cara membuat proses flash separator pada software HYSYS. Yang pertama, kita akan membuka software HYSYS terlebih dahulu. Untuk tampilan awalnya seperti ini, kita klik new project. Yang pertama, kita akan menentukan komponen listnya. Nah, ada flash separator ini, kita akan melakukan percobaan dengan komponen listnya, yaitu etan, propan, ibutan, dan n-butan. Untuk fluid package-nya kita akan menggunakan Bank Robinson. Setelah itu masuk ke simulation. Dari simulation yang pertama kita akan menentukan material streamnya dulu. Ini untuk feed pertama, jadi kita beri nama feed. Nah, komposisinya kita bisa mengeditnya di sini menggunakan mole fraction. Untuk nilai etan 0,15 atau 15%, propannya 0,2 20%, ibutannya 0,6 60%, dan n-butannya 5%. Oke. Setelah itu masuk ke condition. Dari condition ini yang kita atur yaitu pertama temperatur, kita atur 10 derajat Celcius. Untuk pressure-nya kita atur 1 atm atau 101,3 kPa. Molar flow-nya kita atur 100 mol per jam. Setelah kita membuat materialnya, kita akan memasang kompresor. Oke, di sini kompresor kita atur desainnya. Inletnya kita akan menggunakan feed. Inletnya kita beri nama kompresor gas. Energinya kita beri nama kompresor Q. Untuk worksheet-nya ini kita atur pressure-nya yang kita inginkan. Saya akan menggunakan nilai 344,7 kPa. Ini akan muncul secara otomatis nilai yang lain. Setelah memasang kompresor, kita akan memasang cooler. Oke. Cooler ini kita atur lagi untuk inletnya menggunakan kompresor gas. Dari kompresor ini kita beri nama untuk outletnya kita beri nama full gas. Ini kita akan mengatur temperatur yang diinginkan. Untuk pendinginan ini kita akan menggunakan nilai 0 derajat Celcius. Temperaturnya kita atur 0. Nah, secara otomatis akan muncul nilai duty cycle-nya. Oke, setelah itu kita akan memasang separatornya. Pasang setelah cooler. Inputnya kita masukkan full gas. Ini motor out. Out.
Oke, dalam kondisi statik ini merupakan suatu proses flash separator. Untuk melihat nilai-nilainya, kita bisa masuk ke worksheet masing-masing. Di sini kita bisa lihat nilainya di sini. Temperatur, pressure, molar flow atau mass flow dan yang lain. Atau bisa kita munculkan lewat show table. Ini untuk feed, keluaran dari kompresor juga bisa kita munculkan, gas, keluaran dari cooler, nilai vapor outnya, dan nilai liquid out. Jadi pada kondisi statik bisa kita lihat nilai-nilainya dari show table seperti ini atau manual dari worksheet masing-masing. Nah, setelah itu kita akan membuat proses ini berjalan menggunakan dynamic mode. Jadi sebelum itu kita akan menambahkan control valve pada kedua output dari separator. Menambahkan control valve sini. Oke, kita atur koneksinya. Kita beri nama CV1. Untuk delta P nya kita atur dengan nilai 34,4738. Kedua, kita memasang kontrol valve pada liquid outnya. Koneksinya kita atur di liquid out. Outputnya kita beri nama control valve 2. Delta P nya sama 34,4738. Nah, setelah itu kita akan menggunakan controller PID. Kita cari di dynamic. Kita temukan control PID. Kita pasang. Kita atur untuk variabelnya yang akan kita atur dari mana. Untuk yang kita atur di sini PID 1 menggunakan vapor out. Karena ini di bagian atas dari separator, kita akan mengatur pressure-nya. Pressure. Oke. Bisa kita objeknya vapor out dan variabelnya pressure. Untuk yang diatur oleh PID yaitu valve 100, atur aktuator. Oke. Setelah itu ke parameter. Dari parameter ini kita set nilai ranknya. Untuk nilai rank maksimumnya, karena out dari vapornya tadi pressure-nya 344,7, kita atur 344,7 dan minimumnya 0. Ini modenya kan kita set ke auto. Yang kedua, kita akan memasang PID pada valve yang 11.
Ini kita koneksinya yang kita atur yaitu liquid out. Di sini kita akan mengatur flow. Mass flow. Ya, kita atur yaitu part 11. Oke, setelah itu masuk ke parameter, kita atur untuk nilai max-nya. Jadi di sini kita lihat mass flow-nya yaitu 1800. Kita atur nilai max-nya 1800. Ini 0. Oke, lalu kita tentukan nilai tuning parameternya. Untuk nilai KC-nya 1, TI-nya saya menggunakan 1 juga. Untuk TOD-nya tidak saya gunakan. Yang pressure juga kita atur nilai TI-nya. Nah, setelah proses dari dynamic ini jadi, kita akan masuk ke mode dynamic-nya. Kita klik dynamic dan dynamic mode. Oke. Jika semua ini tercentang, maka proses tidak ada kendala dan pilih make change, finish. Oke, kita atur integratornya. Integratornya kita gunakan second biar cepat. Displaynya juga 1 second. Setelah kita atur, maka kita klik start. Oke, untuk melihat grafik dari controller 1 dan 2, kita akan masuk ke strip chart. Dari strip chart ini kita akan menambahkan nilai yang akan kita pilih. PC100. Untuk variabelnya kita memilih composition, add, proses variabel, add, dan nilai set point. Dia akan memilih 3 nilai. Oke, setelah itu kita masuk ke display. Terlalu banyak, kita bersihkan dulu.
masuk ke display. Jadi ini sudah muncul. Untuk menentukan warnanya kita lihat di legend. Nah, untuk nilai open positionnya ditentukan oleh warna merah. Ini nilai warna merah di atas yaitu 100%, jadi bukaannya 100%. Untuk proses variabelnya warna hijau dan set pointnya warna biru. Nah, dari sini kita akan mengubah nilai dari set pointnya. Karena ini set pointnya salah, kita ubah ke 150. Kita lihat lagi di strip chart. Oke. Nah, dia valve-nya akan menutup sementara untuk tidak melewatkan flow-nya. Oke. Untuk menentukan nilai yang kontrol yang kedua yaitu kontrol liquid, kita akan menambahkan lagi data logger yang kedua. Ini kita akan menentukan di FIJ 100. Ini kita pilih open position valve-nya, proses variabelnya, dan set point. Setelah kita pilih, kita cek terlebih dahulu nilai set pointnya. Oke. Jadi di mode ini kita beri mode auto. Kita bisa mengatur set point. Kita akan menurunkan nilainya ke 5. Kita akan coba nilai 1500. Oke. Lalu kita lihat lagi di grafiknya. Nah, ini sudah muncul. Dan tadi dari nilai flow yang rendah akan naik, maka valve akan membuka 100%. Lihat legendnya. Jadi yang hijau ini merupakan proses variabel, yang biru set point. Jadi ini masih menunggu naiknya. Kita atur lagi. Oh, di sini max flow-nya 77. Maaf tadi salah aturannya. Jadi di sini beveringnya kita ubah ke nilai 77.
setpointnya coba kita ubah ke 50, menurunkan capture, kita lihat di display. Oke, jadi ini sudah muncul semua nilainya. Ini setpointnya di 50. Itu proses variabelnya hijau dinilai 1,775 Kita lihat lagi dari controller. Oke, kita lihat lagi dari controller FIC. PV di sini masih akan mencapai set point, masih bergerak nilainya. Kita lihat lagi display. Oke, dari sini nilai proses variabelnya sudah turun. Masih ada nilai offset dari controller ini. Coba kita atur koneksinya di run.
Oke, jadi ini nilai dari pressure indicated controller itu OCV1. Kita set tadi dinilai 200. Oke. Jadi ini merupakan dynamic mode dari proses flash separator. Jadi kita akan membuat, tadi pertama kita membuat static modenya dulu, lalu kita masuk ke dynamic mode dengan menambahkan controller agar bisa bergerak secara otomatis. Sekian penjelasan cara membuat proses flash separator dengan menggunakan software HYSYS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.